kejam. Hei, hei, lihat para penggemarku di sana. Pengertian jaringan dan internet. Jaringan merupakan kumpulan komputer dan perangkat lain yang terhubung bersama untuk berbagi sumber daya dan informasi. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan jaringan komputer di seluruh dunia, memungkinkan pertukaran informasi secara luas. Jadi, revolusi jaringan dan internet yang dimaksud dalam materi ini mencakup perkembangan teknologi dari jaringan komputer awal hingga internet modern, termasuk inovasi-inovasi seperti protokol TCP, IP, web, broadband, dan jaringan 5G. Revolusi ini mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari komunikasi, pendidikan, hingga bisnis dan hiburan. Sejarah evolusi jaringan. Yang pertama ada awal mula jaringan dan internet, yaitu ada era ARPANET, di mana ARPANET adalah jaringan komputer pertama yang dibangun oleh ARPA pada tahun 1969. Ini adalah pendahulu dari internet modern. Nah, dari ARPANET juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada era ARPANET, di mana ARPANET adalah jaringan komputer pertama yang dibangun oleh ARPA pada tahun 1969. Yang kedua ada pengembangan TCP atau IP, di mana protokol TCP ataupun IP dikembangkan pada tahun 1970-an untuk memungkinkan komunikasi data yang andal dan scalable di seluruh jaringan yang berbeda. Yang terakhir ada kemunculan World Wide Web, diperkenalkan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1989, membawa revolusi dalam cara informasi diakses dan dibagikan secara global, atau IP dikembangkan pada 1970-an untuk memungkinkan komunikasi data yang andal dan scalable di seluruh jaringan yang berbeda. Teknologi jaringan. Jenis jaringan. Ada LAN, Local Area Network, jaringan kecil dalam area terbatas seperti rumah atau kantor. MAN, Metropolitan Area Network, jaringan yang lebih luas, mencakup kota atau wilayah tertentu. WAN, Wide Area Network, jaringan global yang menghubungkan banyak lokasi, termasuk internet itu sendiri. VPN, Virtual Private Network, jaringan pribadi yang menggunakan infrastruktur publik untuk koneksi yang aman. Topologi jaringan. Bus, semua perangkat terhubung ke satu kabel utama, efisien tapi rentan terhadap gangguan. Star, menggunakan satu titik pusat, misalnya switch, lebih stabil tetapi bergantung pada node pusat. Ring, semua perangkat terhubung dalam lingkaran efisien tapi kurang fleksibel. Mesh, setiap perangkat terhubung ke banyak perangkat lain, memberikan redundansi tinggi. Protokol jaringan. Ada Ethernet, protokol untuk jaringan kabel masih banyak digunakan dalam LAN. Wi-Fi, jaringan nirkabel yang mendukung mobilitas pengguna. Bluetooth, digunakan untuk komunikasi jarak pendek antar perangkat. 5G and 6G, teknologi seluler terbaru dengan latensi rendah dan kecepatan tinggi. Infrastruktur dan perangkat keras. Perangkat jaringan router menggunakan berbagai jaringan dan mengarahkan lalu lintas data. Switch, menggunakan perangkat dalam jaringan lokal dan mengatur lalu lintas data secara efisien. Modem,
menggunakan sinyal digital menjadi analog dan sebaliknya. Untuk koneksi internet, cloud computing IaaS, infrastruktur Truth as a Service. Penggunaan infrastruktur IT berbasis cloud seperti server virtual PaaS, platform as a service, layanan yang menyediakan lingkungan pengembangan aplikasi berbasis cloud. SaaS, Soft as a Service, aplikasi berbasis cloud seperti Google Drive, Dropbox, dan Office. Selanjutnya ada keamanan dan jaringan internet. Jenis serangan cyber yang pertama ada di DOS, yaitu Distributed Denial of Service, yang menyerang server dengan lalu lintas palsu agar layanan lumpuh. Dan yang kedua ada phishing, yaitu teknik manipulasi sosial untuk mencuri data. Dan yang terakhir ada malware, yaitu perangkat lunak berbahaya yang menginfeksi komputer atau jaringan. Yang pertama ada firewall dan VPN. Firewall mencegah akses yang tidak sah ke jaringan komputer, sedangkan VPN atau Virtual Private Network menginskripsi koneksi internet untuk menjaga privasi dan keamanan data. Selanjutnya ada enkripsi dan SSL atau TLS. SSL atau TLS ini Secure Socket Layer atau Transport Layer Security, digunakan untuk mengamankan komunikasi online seperti HTTPS. Dan enkripsi end-to-end digunakan dalam aplikasi seperti WhatsApp untuk mencegah penyadapan. Selanjutnya yaitu fase perkembangan internet. Mulai dari web 1.0, web 1.0 mengacu pada generasi pertama dari web yang berfokus pada halaman statis yang sangat terbatas dalam interaktivitas pengguna. Selanjutnya, web 2.0. Web 2.0 memperkenalkan konsep interaksi, dinamis, dan kolaborasi pengguna melalui platform sosial, blog, dan aplikasi web yang lebih kompleks. Selanjutnya, web 3.0. Web 3.0 ini atau web semantik berupaya membuat data web dapat dipahami oleh mesin dan memungkinkan otomatisasi serta kecerdasan buatan yang lebih canggih. Revolusi Digital dan Internet of Things atau IoT, di mana revolusi digital dan Internet of Things yaitu ada beberapa konsep. Yang pertama ada IoT, memungkinkan berbagai perangkat saling terhubung dan komunikasi melalui internet. Contoh yaitu smart home dan smart city. Yang kedua ada edge computing, di mana pemrosesan data dilakukan di dekat sumbernya atau di perangkat dan jaringan lokal, mengurangi beban server pusat. Dan yang terakhir ada 5G atau masa depan jaringan. 5G menghadirkan kecepatan tinggi dan latensi rendah yang memungkinkan IoT berkembang pesat. Dan 6G di masa depan diprediksi akan menghadirkan kecepatan yang lebih tinggi dari integrasi AI lebih dalam. Dampak sosial dan ekonomi. E-commerce dan digital marketing. E-commerce, perdagangan online melalui platform seperti Tokopedia, Shopee, dan Amazon. Digital marketing, pemasaran berbasis data menggunakan SEO, iklan online, dan media sosial. Industri, revolusi industri. Big data, analisis data dalam berjumlah besar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. AI dan machine learning digunakan untuk otomatisasi bisnis, chatbot, dan analitik prediktif. Kebijakan dan regulasi internet. Net neutrality. Prinsip bahwa semua data di internet harus diperlakukan sama, tanpa diskriminasi. Hukum perlindungan data, GDPR, UU PDP di Indonesia mengatur hak pengguna terhadap data pribadi mereka. Tentang Web 3.0 blockchain dan masa depan internet. Masa depan internet. Desentralisasi internet dengan blockchain. Blockchain memungkinkan internet yang lebih aman dan transparan tanpa perantaraan pusat. Contohnya ada cryptocurrency, DeFi atau Decentralized Finance, dan kontrak pintar.
Metaverse and AI. Metaverse adalah dunia virtual berbasis internet yang memungkinkan interaksi digital lebih realistis. AI dalam internet kecerdasan buatan digunakan untuk pencarian informasi, personalifikasi konten, dan chatbot. Kuantum internet. Internet kuantum menggunakan prinsip fisika kuantum untuk memungkinkan komunikasi yang jauh lebih aman dan cepat. Jadi, kesimpulan dari PowerPoint yang kami buat, jaringan dan internet telah merevolusi cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan melakukan transaksi. Dari perkembangan awal ARPANET hingga munculnya teknologi canggih seperti 5G, internet terus berkembang pesat, memberikan dampak yang sangat signifikan di berbagai bidang. Namun, dengan kemajuan ini juga munculnya tantangan-tantangan tersendiri yang perlu diatasi seperti keamanan data, privasi, dan kesenjangan akses. Untuk memanfaatkan potensi penuh internet, pentingnya untuk mengembangkan kebijakan dan teknologi yang mendukung pengguna yang aman dan inklusif.